Selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami itu merupakan inverse atau lawan dari fungsi logaritma asli atau yang biasa kita sebut ln. Untuk notasi dari eksponen alami bisa kita tulis menjadi exp. Jadi x sama dengan exp y jika dan hanya jika y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi tadi, kita peroleh untuk yang pertama exp dari ln x sama dengan x untuk x lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, ln dari exp y sama dengan y untuk semua y. Berikut adalah grafik dari fungsi eksponen alami. Karena exp dan ln saling inverse, maka grafik y sama dengan expx merupakan hasil pencerminan grafik y sama dengan ln x terhadap garis y sama dengan x. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini. Di sini ada grafik y sama dengan ln x, lalu kita cerminkan terhadap y sama dengan x sehingga kita mendapatkan grafik y sama dengan expx. Nah, di sini grafiknya berpotongan pada 1 atau sama dengan e pangkat 0. Selanjutnya ada definisi dari huruf E. E ini menyatakan bilangan real positif unik sedemikian sehingga ln E sama dengan 1. Dari definisi, kita tahu karena ln E sama dengan 1, maka exp1 sama dengan E. Nah, bilangan E ini adalah bilangan irasional yang dimana nilainya 2,718 sekian. Definisikan E pangkat X secara sederhana. Nah, sehingga kita mempunyai seperti ini. E pangkat X sama dengan EXPX. Sehingga E pangkat ln X itu sama dengan X untuk X lebih besar dari 0. Ln dari E pangkat Y itu sama dengan Y untuk semua Y. Untuk turunan fungsi eksponen, bisa kita jabarkan seperti ini, sehingga kita menemukan rumus umumnya, yaitu turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Jika U sama dengan fx, yang dimana fx ini adalah fungsi yang bergantung pada x-nya, terdiferensiasikan, maka turunan dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikali turunan U. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini ditanya, tentukan turunan dari Y. Untuk yang pertama, pembahasannya seperti ini. Y sama dengan E pangkat X kuadrat plus X plus 1. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu pangkatnya, yaitu U sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Lalu kita cari turunannya sehingga kita mendapatkan 2x plus 1. Untuk mencari turunan y-nya, kita bisa menggunakan rumus umum turunan eksponensial, yaitu E pangkat U dikali turunan U. Yang dimana U-nya kita ganti E pangkat X kuadrat plus X plus 1 dikali dengan 2x plus 1. Sehingga turunan dari Y seperti ini. Selanjutnya nomor 2, Y sama dengan E pangkat akar 3 dari X plus 2. Kita misalkan saja pangkatnya, yaitu U sama dengan akar 3 dari X plus 2. Lalu kita cari turunannya seperti ini, sehingga kita mendapatkan turunannya yaitu sepertiga dikali X plus 2 pangkat min 2/3. Nah, untuk mencari turunannya, sama, kita menggunakan rumus umum eksponensial, yang dimana E pangkat U dikali turunan U. U-nya ini adalah tadi akar 3 dari X plus 2 dikali sepertiga kali X plus 2 pangkat min 2/3. Sehingga ini adalah hasil turunan dari Y.
Untuk contoh soal yang nomor 3, di sini ada Y sama dengan X pangkat 4 dikali E pangkat X. Di sini adalah perkalian dua fungsi yang berbeda, perkalian fungsi polinom dengan fungsi eksponensial. Maka untuk mencari turunannya, kita menggunakan rumus turunan dari perkalian dua fungsi, yaitu F aksen kali G ditambah F kali G aksen. Kita misalkan saja fx-nya itu X pangkat 4, lalu kita cari turunannya, yaitu sama dengan 4 kali X pangkat 3. Nah, untuk Gx kita misalkan menjadi E pangkat X, lalu kita turunkan, G aksen X sama dengan E pangkat X. Nah, lalu kita masukkan saja ke rumusnya. F aksennya tadi adalah 4X pangkat 3, dikali G-nya itu tadi adalah X pangkat X, ditambah F-nya itu adalah tadi X pangkat 4, dikali G-aksennya adalah E pangkat X. Karena di sini sama-sama ada X, maka kita bisa keluarkan E pangkat X-nya, sehingga hasil turunan Y-nya adalah E pangkat X dikali 4X pangkat 3 plus X pangkat 4. Lalu ada integral eksponen alami. Nah, untuk dari rumus turunan yang pertama E pangkat X, kita dapat menghasilkan bentuk anti turunannya atau bentuk integralnya seperti ini. Integral dari E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X plus C. Atau dengan U menggantikan X, U-nya ini adalah fungsi fx yang bergantung pada X, itu integral dari E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U plus C. Nah, berikut adalah contoh soal dari integral eksponen alami. Untuk contoh soal yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu pangkatnya tadi U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Lalu kita turunkan menjadi 2X plus 2 dx. Karena di sini di soalnya itu adalah X plus 1 dx, maka kita sederhanakan saja dikali dengan setengah. Jadi setengah du sama dengan X plus 1 dx. Ya udah, karena kita sudah misalkan X plus 1 dx tadi adalah setengah du dikali E pangkat U. Karena setengah itu adalah konstanta, jadi kita bisa keluarkan jadi setengah dikali integral dari E pangkat U du. Nah, integral E pangkat U du itu sesuai rumus adalah E pangkat U plus C. Nah, jadi setengah dikali E pangkat U plus C. Sehingga hasilnya kita ganti U-nya dengan yang kita misalkan di awal, setengah dikali E di pangkat X kuadrat plus 2X plus 2 ditambah C. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, di sini ditanya integral dari 4 kali E pangkat 2X per E pangkat 2X plus 3 dx. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita misalkan aja U sama dengan E pangkat 2X plus 3. Lalu kita turunkan, sehingga hasilnya E pangkat 2X dikali turunan dari 2X. Sehingga hasilnya adalah E pangkat 2X dikali 2 dx. Nah, karena di sini kita ingin membentuk seperti E pangkat 2X dx, maka kita sederhanakan saja dengan dikali setengah. Jadi hasilnya setengah du sama dengan E pangkat 2X dx. Lalu kita masukkan aja 4 kali integral dari E pangkat 2X dx ini tadi kita misalkan jadi setengah du dikali 1/U. Setengah kita keluarkan saja karena konstanta. Jadi 4 kali setengah dikali integral 1/U du. Kita bisa coret sehingga hasilnya 2. Integral dari 1/U du itu adalah ln mutlak U plus C. Sehingga hasilnya 2 kali ln, kita ganti U-nya dengan yang kita misalkan di awal tadi.
2 kali ln mutlak E pangkat 2X plus 3 plus C.